Bapak Ibu, kita lanjutkan dahulu. Kita sampai di ayat 36. Dilanjutkan sampai 39. Saya bacakan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairun wa abqa lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di kesempatan yang lalu telah kita bahas berkenaan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan dalil-dalil bukti ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, keagungan kekuasaannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menciptakan langit dan bumi dan bagaimana kapal-kapal di lautan itu diperjalankan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah sekarang kita akan melanjutkan dengan ayat-ayat yang membicarakan tentang berkenaan masih tentang kehidupan dunia juga, bahwa dunia ini disebutkan di situ sebagai satu perhiasan. Meski demikian, dunia selain perhiasan, karena perhiasan biasanya sering menarik orang-orang yang hidup di dalamnya. Tetapi meski dunia itu sedemikian menarik dan memang punya daya tarik yang tinggi, sehingga banyak manusia yang kemudian lalai akan terminal terakhirnya. Padahal apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih kekal. Sementara yang namanya dunia itu sementara. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan ayat yang pertama, ayat 36 dari surat Asy-Syura. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Fama, dan tidaklah utitum min syai'in, kamu sekalian diberi sesuatu, famata'ul hayatid dunya, maka itu adalah kesenangan yang berhubungan dengan dunia. Wa kullu ma tu'tunahu ayyuhan nasu minal ghina was-sa'ati fir rizqi wal mali wal banin fahuwa mata'un qalilun tatamatta'una bihi fi mata qasirin yadhhabu wa yanqadi, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita manusia, apa saja, entah itu kekayaan, entah itu keluasan dalam hal rezeki, harta, anak-anak, itu semua disebutkan di sini dalam tafsiran ini adalah mata'un qalil, kesenangan yang sedikit. Padahal kaya-kaya nek duwe kuwi mau kabeh, wis kaya-kaya segalanya. Tapi itu sedikit, mata'un qalil, yang siapapun bisa menikmatinya dan waktunya enggak lama, sebentar.
Saya kemarin baru 21 tahun, sekarang sudah 2 kali lipat. Bapak-bapak ternyata kemarin baru 35, sekarang udah 2 kali lipat. Wah, cepat sekali. Alhamdulillah. Ternyata kita telah melewati masa-masa berat dari kehidupan ini. Maksudnya banyak ujiannya. Ya, memang kalau mau naik kelas nggak mungkin tiba-tiba naik kelas kecuali melewati ujian. Itu kalau di sekolah Bapak Ibu. Ya. Tapi kita lanjut. Jadi yang namanya kenikmatan dunia yang kita nikmati, yang itu durasinya nggak lama, sebentar, tapi pada akhirnya dia akan lenyap dan hilang dari kita. Jadi ada sebuah syair yang mengatakan begini terjemahannya. Senyatanya, sebenarnya, sejatinya, doa ini, yang namanya dunia itu fana, hancur. Jadi nggak ada istilah untuk dunia kecuali dia ya tidak menetap, berarti mengalami perubahan. Innamat dunya kabaitin nasajatul ankabut. Jadi yang namanya dunia ini seperti rumah, lah rumah yang dirajut oleh ankabut itu yang di situ loh. Laba-laba. Jadi ya waduh, kena tiupan angin sedikit saja, waduh. Nah, Bapak Ibu, ketika dunia disebut seperti itu, sebenarnya yang namanya dunia ini hendak diposisikan sebagai perkara yang hina. Hanya perhiasan, hanya kenikmatan yang bakal hilang. Dulu gigi kita masih full, bahkan ketika dapat suguhan sate kambing paling semangat. Sekarang wah sudah banyak pantangan. Dulu rambut kita hitam semuanya, ternyata sekarang sudah warna-warni. Kata seorang teman begini Bapak Ibu, lapo tentunya mbok pikir abot-abot begitu. Dindi Bapak Ibu sekalian enak sing maido, nggih ta? Ora arti awake dhewe iki sing nglakoni ya janjane ya santai begitu. Ning nek wis wayahe putih masa mbok peksa kon ireng, ya pripun? Ya. Sampai ada sebuah syair orang Arab itu mengatakan terkait dengan masalah uban itu am kaunuhu kallu'i am kaunuhu kasagril habibi. Jadi dia dianggap seperti mutiara atau mirip kayak gigi serinya seorang kekasih. Oh, pripun? Jadi dipuji Bapak Ibu sekalian. Ayo kita lanjut. Lantas Allah Subhanahu wa taala, ya kalau dunia itu diposisikan seperti itu, Allah hendak menawarkan bahwa di sana loh ada ganjaran, ada pahala yang berhubungan dengan akhirat, yang itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bunyi ayatnya? Kita lanjut, masih di ayat 36. Wa ma indallahi khairu wa abqa, dan apa saja yang berada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Wa ma indallahi minas sawabi wan na'imi khairun min zahratid dunya li'annahu baqin sarmadin wa ma fiha za'ilun fanin wal aqlu qadin bi tarjihil baqi 'alal fan. Bapak Ibu, apa saja yang kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala, kenikmatan di akhirat sana itu tentu lebih baik ketimbang perhiasan dunia. Ya. Oleh sebab karena di akhirat itu kekal. Ya. Sementara yang berada di dunia ini adalah sementara dan bakal hilang. Tentu bagi kita orang yang berakal,
masa kita mau memilih yang cepat hilang daripada yang kekal? Nah, tapi kalau pikirannya sehat, akalnya sehat, kalau bisa memilih dan memilah. Nah, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, "Tsumma bayyana annahu la yakunu khairan illa man ittasafa bi sifatin." Nah, kebaikan itu Bapak Ibu sekalian kecuali pada sifat-sifat yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah lilladzina amanu, bagi mereka orang-orang yang beriman. Yang beriman ini yang bagaimana? Yang membenarkan apa saja yang datang dari Allah dan beriman apa yang dibawa oleh Rasulnya. Jadi kalau ada yang datang dari Al-Quran dan hadis yang sahih, nggak usah pakai nawar. Gitu. Kalau akal kita ternyata belum bisa menangkap, ya sudahlah, yakin bahwa itu kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, kalau kita kemudian dipaksa untuk kemudian ikut-ikutan cara berpikir modern bahwa semuanya harus dibuktikan secara empiris, ayo silahkan buktikan itu surga kayak apa. Berat, ya. Tapi karena keimanan kita sudah sangat kuat, ya, wong kita saja jasmani kita ini enggak hanya jasmani, ya, bagiannya juga ada yang rohani. Lah kalau ruhnya sudah kabur, pasti orang akan mati. Lah gitu aja kita yakin, Bapak Ibu. Masa yang lebih dari itu enggak percaya, itu kan naif. Yang kedua Bapak Ibu, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Kita menjadi sadar bahwa kita ini bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan yang diberikan. Ya, kebaikan yang datang karena kita enggak minta, dan kebaikan yang datang oleh sebab kita meminta. Yang itu berarti dikabulkannya doa kita. Jadi bahkan Bapak Ibu, karena kita tawakal ini tinggi, semua urusan kita serahkan kepada Allah. Ya, meski banyak persoalan yang kemudian kalau diserahkan kepada yang di atas kita itu bisa selesai, tapi nah itulah Bapak Ibu, kita mesti yakin akan keputusan dari Allah. Ya. Yang ketiga nanti bisa dilihat di ayat 37. Walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish. Walladzina, dan mereka orang-orang yang yajtanibuna menjauhi al-kaba'iral ismi, dosa-dosa besar, wal fawahish, dan perkara-perkara keji kotor. Orang-orang ini adalah mereka yang menjauhkan dirinya dari melanggar aturan syariat, melakukan perbuatan maksiat. Dosa besar dijauhi. Apa yang disebut dengan dosa besar? Membunuh. Pak, kalau membunuh karakter bagaimana? Nah, itu ya bahaya. Bahaya. Orangnya baik, tapi kok yang diserang karakternya. Aduh. Kritik mengkritik ini boleh kalau konstruktif. Wazina, dan zina, wasarikah, mencuri. Wa anil fawahish allati yunkiruha syar'u wal 'aqlu wat tab'us salim. Jadi Bapak Ibu, perkara-perkara yang keji, yang kotor, yang itu syariat saja melarang, akal juga menerima bahwa itu hal yang dilarang, adat istiadat bahkan juga melarangnya. Orang-orang ini menjaga keluhuran, kemuliaan, sampai ada istilah
apa aja ngasih nerak pager ayu. Kok iso ya pager kok iso ayu? Kula dhewe niku nggih gumun.